Mahatma Gandhi, pemimpin yang mengubah perlawanan menjadi perdamaian dan martabat. Mohandas Karamchand Gandhi, yang dikenal secara luas sebagai Mahatma Gandhi, lahir pada 2 Oktober 1869 di Porbandar, sebuah desa kecil di pesisir negara bagian Gujarat, India. Masa kecilnya dilalui di rumah yang sangat religius, di mana disiplin, etika, dan spiritualitas menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Ayahnya, Karamchand Gandhi, adalah Perdana Menteri lokal, dan ibunya, Putlibai, seorang wanita yang saleh dan rendah hati, menanamkan pada Mohandas prinsip kebenaran, kejujuran, dan belas kasih. Sejak muda, Gandhi menunjukkan rasa ingin tahu yang tak terpuaskan untuk memahami sifat manusia, keadilan, dan makna kewajiban, sifat-sifat yang kemudian akan membentuk seluruh hidup dan karyanya. Selama masa kanak-kanaknya, Gandhi adalah siswa yang rajin dan pengamat perilaku manusia yang tajam. Pendidikan awalnya mencakup pelajaran agama, membaca kitab suci, dan moralitas, tetapi juga sastra dan hukum. Pada usia 13 tahun, ia menikah dengan Kasturba Gandhi dalam pernikahan yang diatur, seperti yang lazim dalam budayanya, memulai hubungan yang didasarkan pada rasa saling menghormati dan komitmen terhadap nilai-nilai yang mereka bagi bersama. Sejak muda, Mohandas menunjukkan kecenderungan alami terhadap meditasi, puasa, dan refleksi tentang keadilan serta kehidupan yang etis. Pada tahun 1888, Gandhi pergi ke London untuk belajar hukum di University College, memulai pendidikan yang akan memungkinkannya memahami dan menggunakan sistem hukum Inggris, baik untuk pengembangan profesionalnya maupun untuk gerakan keadilan yang akan dipimpinnya di masa depan. Selama tinggal di Inggris, ia sangat tertarik pada filsafat Barat, vegetarianisme, sastra moral, dan ide-ide tentang hak asasi manusia, mengintegrasikan ajaran-ajaran ini dengan tradisi Hindu dan Jainismenya sendiri. Pada periode ini, ia mulai membentuk visinya tentang kepemimpinan yang didasarkan pada kebenaran, non-kekerasan, dan pengabdian kepada orang lain. Setelah kembali ke India, Gandhi mulai bekerja sebagai pengacara, tetapi komitmen sosialnya semakin kuat ketika ia menerima pekerjaan di Afrika Selatan pada tahun 1893. Di sana, ia menyaksikan diskriminasi rasial sistematis, segregasi, dan penghinaan yang dialami oleh orang India dan minoritas lainnya di bawah pemerintahan kolonial Inggris. Pengalaman ini mengubah hidupnya. Ia memahami bahwa ketidakadilan harus dihadapi dengan keberanian, kecerdasan, dan komitmen yang teguh terhadap kebenaran. Di Afrika Selatan, ia mengembangkan filosofi satyagraha, perlawanan tanpa kekerasan, yang akan menjadi alat terkuat dalam kepemimpinannya. Selama lebih dari 2 dekade, Gandhi memperjuangkan hak-hak imigran India di Afrika Selatan, mengorganisir protes damai, mogok pajak, dan kampanye kesadaran. Setiap tindakan dipenuhi dengan disiplin, perencanaan, dan rasa hormat yang mendalam terhadap martabat manusia. Pendekatannya tidak mencari konfrontasi kekerasan, tetapi transformasi moral dari mereka yang memegang kekuasaan secara tidak adil, serta peningkatan etis bagi mereka yang menentang. Ia belajar bahwa kesabaran, pendidikan, dan integritas pribadi lebih kuat daripada senjata fisik apapun. Pada tahun 1915, Gandhi kembali ke India dan dengan cepat menjadi pemimpin moral dan politik gerakan kemerdekaan India. Ia mendorong persatuan antara Hindu, Muslim, dan komunitas lainnya, mengecam eksploitasi kolonial, dan mempromosikan kemandirian ekonomi serta keadilan sosial. Kampanyenya termasuk perjuangan untuk hak-hak petani, kesetaraan kasta, penghapusan diskriminasi terhadap tak tersentuh, serta promosi pendidikan dan kesehatan masyarakat. Semua ini dilakukan melalui non-kekerasan, dialog, dan mobilisasi damai jutaan orang. Antara tahun 1919 dan 1947, Gandhi memimpin banyak gerakan perlawanan sipil, termasuk Pawai Garam 1930, yang menentang monopoli Inggris atas garam, dan kampanye boikot produk asing, untuk memperkuat kemerdekaan ekonomi dan budaya negara. Hidupnya ditandai oleh pengorbanan pribadi, puasa panjang, ziarah berjalan kaki, tempat tinggal sederhana, dan kehidupan yang sangat sederhana. Setiap tindakan dimaksudkan untuk mengajarkan dan menunjukkan prinsip-prinsip yang ia ajarkan, kebenaran, kesederhanaan, dan perlawanan etis. Sepanjang perjuangannya, Gandhi mengalami penangkapan berulang, penahanan, dan intimidasi oleh otoritas Inggris, tetapi ia tidak pernah meninggalkan komitmennya terhadap non-kekerasan. Kepemimpinannya menginspirasi tidak hanya jutaan orang India, tetapi juga orang-orang di seluruh dunia, menjadikannya simbol universal kekuatan moral melawan penindasan. Ia memahami bahwa kebebasan sejati tidak terbatas pada kemerdekaan politik, tetapi juga mencakup pembebasan etis, keadilan sosial, dan martabat manusia. Akhirnya, pada 15 Agustus 1947,
India mencapai kemerdekaannya dari Kekaisaran Inggris. Gandhi tidak mencari kekuasaan pribadi atau pengakuan politik. Tujuannya selalu adalah pembebasan dan kesejahteraan rakyat. Namun, tantangan terus berlanjut. Negara menghadapi ketegangan agama dan sosial yang mengancam untuk memecah belahnya. Gandhi mendorong rekonsiliasi, dialog, dan perdamaian, mengunjungi desa-desa, mengunjungi komunitas yang berselisih, dan mengajarkan toleransi serta pengampunan sebagai pilar fundamental masyarakat. Pada 30 Januari 1948, Mahatma Gandhi dibunuh di New Delhi oleh seorang fanatik yang tidak berbagi visinya tentang persatuan dan non-kekerasan. Kematian beliau mengguncang dunia, tetapi warisannya tetap hidup. Gandhi meninggalkan pelajaran yang tak ternilai tentang etika, politik, perlawanan damai, dan martabat manusia. Hidupnya menunjukkan bahwa transformasi sosial yang mendalam dapat dicapai melalui integritas, ketekunan, dan penghormatan terhadap orang lain, bahkan di hadapan kekerasan dan ketidakadilan yang paling ekstrim. Di akhir hidupnya, ketika ditanya apa pencapaian terbesarnya, ia menjawab dengan tenang, "Saya telah mencoba hidup sesuai dengan kebenaran, dan membantu orang lain menemukan kekuatan untuk hidup tanpa kekerasan dan dengan martabat." Dengan demikian, Mahatma Gandhi menjadi simbol universal perlawanan etis, perdamaian, dan keadilan, membuktikan bahwa revolusi sejati tidak memerlukan senjata, melainkan keberanian moral, kesabaran, dan cinta kepada kemanusiaan.